Tiga alternatif absennya Nicholas Jackson yang dapat digunakan oleh Pochettino untuk pertandingan Chelsea versus Fulham. Kabar terbaru perkembangan para pemain Chelsea yang cedera mulai dari Christopher Nkunku hingga Reece James berikut ulasannya. Kekhawatiran cedera Chilwell dan kabar positif mengenai Reece James dengan The Blues siap menerima dorongan besar di lini tengah mereka saat mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Fulham. Jarkne Chukwuemeka kemungkinan akan kembali untuk Chelsea dalam waktu dekat setelah dikonfirmasi oleh klub bahwa dia sudah kembali berlatih secara penuh. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera lutut dalam kekalahan 3-1 dari West Ham pada bulan Agustus. Sejak saat itu, dia telah menjalani pemulihan dan kini sudah kembali bersama skuad utama di Cobham. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, juga menyoroti Noni Madueke sebagai bintang yang bisa kembali ke tim pada malam Senin. Dia telah absen akibat cedera yang didapatnya saat tugas internasional dan tidak hadir dalam pertandingan melawan Brighton di pertengahan pekan. Saya pikir mungkin Jarkne Chukwuemeka akan tersedia dan tentu saja Noni Madueke juga. Setelah masalah yang dia alami saat kembali dari tim nasional, dia sedang mempersiapkan diri dan bekerja keras. Saya harap kedua pemain ini tersedia untuk dipilih pada hari Senin, kata Pochettino. Di tempat lain, Ben Chilwell masih menjalani penilaian setelah pertandingan Carabao Cup melawan Brighton pada hari Rabu. Wakil kapten itu digantikan pada akhir pertandingan setelah mengalami cedera yang memerlukan perhatian fisioterapis, tetapi dia bisa berjalan keluar dari lapangan tanpa bantuan. Kami sangat menyesal mendengar berita mengenai Ben Chilwell, terutama karena ini terjadi pada menit akhir pertandingan. Sekarang sulit untuk diprediksi karena baru kurang dari 2 hari sejak kejadian tersebut. Kapten klub Reece James juga absen untuk pertandingan melawan Fulham. Tetapi Pochettino mengakui bahwa dia mungkin siap untuk pertandingan akhir pekan depan melawan Burnley. Dia mengatakan Reece James mungkin akan tersedia saat melawan Fulham, katanya. Pada hari Senin saya tidak yakin, mungkin minggu berikutnya kita akan lihat saja. Minggu berikutnya kami akan menilainya dan saya akan mengkonfirmasi kemudian. Christopher Nkunku dan Wesley Fofana masih dalam pemulihan jangka panjang karena mereka terus pulih dari cedera lutut yang berbeda. Romeo Lavia adalah bintang lain yang akan absen untuk Chelsea dan diperkirakan akan absen selama beberapa minggu lagi. Bek Trevoh Chalobah adalah salah satu dari daftar panjang cedera Chelsea. Dengan pemain berusia 24 tahun itu belum tampil musim ini untuk The Blues. Ben White Badiashile adalah bintang lain yang siap kembali ke skuad setelah berpartisipasi dalam latihan selama beberapa minggu terakhir. Christopher Nkunku mengirim pesan kepada Pochettino saat tanggal kembalinya yang sempurna untuk Chelsea terungkap. Christopher Nkunku berharap bisa memperingati kembalinya dari cedera dengan memenangkan sebuah trofi musim ini. Sang pemain sangat senang melihat Chelsea maju ke babak keempat Carabao Cup. Chelsea sekarang akan berhadapan dengan Blackburn Rovers di babak keempat pada Rabu 1 November. Meskipun pemain internasional Prancis ini belum membuat debut kompetitifnya, dia sangat ingin meraih trofi saat kembali dari cedera. Pemain depan berusia 25 tahun tersebut telah menjalani operasi dan kini telah meningkatkan rehabilitasinya di Cobham. Dipercayai bahwa Nkunku mungkin masih akan absen untuk beberapa waktu lagi, memberikan pukulan besar bagi harapan The Blues untuk mendapatkan tempat dalam kualifikasi Liga Champions musim ini. Namun jika Pochettino berhasil bertahan di Carabao Cup, pemain Prancis itu bisa memperingati kembalinya dari ruang perawatan dengan gemilang. Babak perempat final Carabao Cup dijadwalkan akan dimainkan pada Minggu yang dimulai pada tanggal 18 Desember dengan babak semifinal dimulai pada Minggu kedua Januari. Mauricio Pochettino menghadapi masalah besar dalam memilih pemain jelang pertandingan Chelsea di Premier League melawan Fulham pada hari Senin. Nicholas Jackson tidak akan tersedia setelah mengumpulkan 5 kartu kuning dalam 6 penampilan awal musim ini yang mengakibatkan larangan bermain selama 1 pertandingan. Armando Broja baru-baru ini pulih dari cedera lutut yang serius setelah tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan babak ketiga Carabao Cup melawan Brighton. Penyerang Albania ini mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk memulai pertandingan yang pertama musim ini untuk Chelsea dalam absennya Jackson melawan Fulham. Broja telah membuktikan bahwa dia mampu menjadi pencetak gol yang handal berdasarkan masa peminjamannya di Southampton pada musim 2021-2022.
Namun ia masih perlu dilihat bagaimana performanya jika diberikan waktu bermain yang konsisten di bawah kepemimpinan Pochettino, terutama setelah pulih dari cedera serius dan mengalami waktu lama di luar lapangan. Raheem Sterling pernah bermain sebagai penyerang tengah selama masa di Liverpool dan Manchester City. Pemain internasional Inggris ini belum menunjukkan jenis performa yang ia hasilkan di bawah asuhan Pep Guardiola. Namun posisi yang lebih sentral mungkin akan mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Sterling saat ini menjadi pencetak gol terbanyak Chelsea musim ini, bersama dengan Jackson mencetak 2 gol dalam 7 penampilan di semua kompetisi. Memindahkan pemain berusia 28 tahun ini ke posisi tengah akan membawa pemain seperti Noni Madueke, Cole Palmer, dan Mikhailo Mudryk masuk dalam pertimbangan untuk memulai pertandingan di sayap juga. David Washington, pemain muda ini menjadi cadangan yang tidak digunakan dalam pertandingan melawan Brighton pada awal pekan ini. Tetapi kemungkinan dia akan dipanggil dan mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memulai bersama Chelsea di bawah kendali Pochettino. Pemain depan Brazil ini mencetak gol dalam penampilannya pertama di Premier League dan menikmati beberapa penampilan kuat untuk Santos sebelum pindah ke Stamford Bridge. Pemain Chelsea saat ini banyak yang mengalami cedera hingga tak bisa bertanding. Banyaknya pemain Chelsea yang cedera diduga karena Pochettino salah terapkan metode latihan. Dugaan tersebut diungkapkan mantan pemain sayap Tottenham Hotspur, Aaron Lennon. Ia mengatakan bahwa tuntutan latihan yang diberatkan dari Pochettino mungkin berkontribusi banyaknya cedera, sebab kondisi badai cedera para pemain Chelsea terjadi pada awal musim. Berbeda jika pada masa pertengahan atau akhir musim, di mana jadwal pertandingan cukup padat. Aaron Lennon mengatakan bahwa latihan yang melelahkan dari Pochettino mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan mereka sejauh di musim ini. Dalam pandangannya, Pochettino diketahui memiliki sesi latihan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Kemudian juga kenyamanan para pemain, hal itu juga turut mempengaruhi psikis mereka. Lennon mengatakan kepada Stadio Mastro, jadwal latihan, kehidupan harian hingga suasana ruang ganti saling terkait. Semua tidak bisa dilepaskan dan itu yang mempengaruhi performa pemain saat bertanding. Saya pikir itu adalah hal terakhir yang Anda butuhkan. Ketika Anda tidak mendapatkan hasil di lapangan dan kemudian ada hal-hal yang muncul dari dalam ruang ganti, itu membuat semuanya menjadi sedikit seperti sirkus, katanya. Ia menilai Chelsea telah terhambat oleh serangkaian cedera yang menimpa para pemain kunci. Dan kondisi saat ini, Chelsea sudah masuk kategori rawan, sebuah krisis yang dicap sebagai kekacauan mutlak oleh Aaron Lennon. Ini sedikit mirip dengan Manchester United saat ini. Hanya cerita demi cerita, dan saat itulah biasanya hal-hal tidak berjalan dengan baik dan para pemain tidak bahagia. Jika Anda melihat daftar cedera, saya benar-benar melihatnya dan berpikir tentang metode latihan Pochettino. Dia memang mengubah rutinitas latihan. Dia melakukannya ketika dia datang ke Spurs. Beberapa pemain kami memang kesulitan di awal karena itu adalah beban yang sama sekali berbeda dan mungkin itu memainkan sebuah peran. Berkaca pada awal musim The Blues secara umum, Lennon melanjutkan, jika hal ini dibiarkan, maka Chelsea akan hadapi kondisi yang buruk. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.